Jadi tagline kita kan enak dan sehat gitu. Makanya kemarin tuh saya coba cari tempat atau wadah yang alami. Makanya saya cari pas kebetulan dapatkan gentong ini, jadi berasal dari tanah liat kan, jadi lebih alami gitu. Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kota yang menopang Jakarta. Walau secara administrasi, Depok termasuk ke wilayah Jawa Barat, tapi kota ini terletak di selatan Jakarta. Secara lokasi, Depok yang berpopulasi 2,5 juta jiwa menjadi kota yang membatasi Bogor dan Jakarta. Kini, saya menuju ke kedai bubur ayam organik Pak Gentong di Jalan Sawangan. Kedai ini menyajikan bubur ayam beras organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida dan tanpa pupuk kimia. Tapi, di sini tidak hanya menyajikan bubur ayam saja, kalian juga bisa menikmati beberapa pilihan hidangan sehat lainnya. Ada apa saja? Yuk kita langsung cobain. Pagi Bu, sama-sama. Silakan Ibu, kita ngobrol sana aja. Ini daftar menunya ya Pak? Iya, silakan Ibu. Lihat nih, ada menu apa aja sih? Ada bubur, ada ketoprak, mie ayam, soto. Banyak macamnya ya Pak? Iya, banyak macamnya Bu. Cuman kayaknya saya pengen cobain bubur ayam deh. Iya, menu utamanya ya. Iya, menu utamanya. Siap. Bapak punya alasan nggak, maksudnya kenapa harganya tuh yang menurut saya relatif terjangkau sih? Jadi kalau untuk masalah harga, memang kita kemarin tuh sempat kotak-katik harga juga nih. Jadi saya pengen semua kalangan tuh masuk. Jadi dari kalangan bawah sampai menengah gitu masih bisa, istilahnya kadang-kadang kalau kita dengan tempat yang bagus kita hargain yang mahal, terkadang kan kelasnya kan kelas yang kalangan bawah nggak bisa gitu kan. Makanya saya cari harga yang kira-kira cocok buat semua kalangan gitu. Oke, berarti dari kalangan bawah sampai menengah sampai ke sampai atas atas. ya. Baik. Wow, keren juga sih Pak. Ini Bapak kalau buka tuh dari jam berapa sampai jam? Kalau jam operasional restonya dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi untuk bubur kita buka jam 6 pagi sampai habis. Biasanya jam 8 sampai jam 9 sudah habis. Wow, jam 8. Nanti kita tutup dulu, nanti buka lagi sore.
Oh, tapi tetap ada jualan bubur. Makanya kita ada menu-menu yang lain. Pada saat bubur kita sudah habis, nanti ada menu-menu yang pilihan lain yang buat pengganti bubur gitu. Misalkan ada mie ayam, ada ketoprak. Pada saat di sore harinya jualan bubur jualan lagi. Nanti jam 5 sore buka lagi buburnya. Hebat ya Pak, dari jam 6 sampai jam 9. ke jam 9 paling lama itu cuman butuh waktu beberapa jam iya, udah beberapa habis. jam udah Terus habis. kalau sore jam berapa Pak? Nanti jam 5 baru buka lagi. Oh jam 5 sampai malam? Sampai malam. Oh gitu. wow. Tapi lebih banyak di pagi hari apa di sore hari Pak? Karena kita fokusnya di sarapan Bu, jadi kita banyak di pagi. Lakunya banyak di pagi, betul. Terus selain di sini ada cabang-cabang lain nggak Pak? Kalau cabang kita yang punya saya sendiri ada 3 Bu. Jadi di sini sama yang di Jalan Raya Andara sama di Ragunan. Oh Ragunan ada? Ragunan ada. Sebelah mana ya Pak? Di dekat SMA 57 Bu. Cuman kalau yang di sana tuh baru trial Bu. SMK 57 kali? Iya SMK 57. Oh oke. Di sana tuh baru kita khususkan buat online aja. Oh baru online karena itu baru buka. Itu baru sekitar 2 bulan di sana. Berarti pusatnya itu di sini. Pusatnya di sini, betul. Oke, pusatnya di sini. Cabangnya itu ada di Andara sama di Ragunan. Dekat Kalau SMK franchise-nya kita ada 3. Franchise yang udah jalan. Oh, ada yang franchise juga. Itu ada di BSD, ada yang di Rawamangun sama ada yang di Ciamas Bogor. Kayaknya saya pengen nyicipin nih buburnya nih. Wah, udah datang. Wah, ada es lidah buayanya. Harus dicicipin nih. Wow, makasih ya Mas. Oke. Baik Bu, saya tinggal sebentar Ibu. Makasih banyak ya dinikmati. Pak ya. Iya, makasih ya Ibu, Pak. ya. Ini dia kuahnya. Tuh. Kayaknya pedes banget nih. 2 sendok aja. Kasih kecap. Diaduk deh. Kalau saya makan bubur versi yang diaduk. Kalau kalian gimana? Buburnya kental banget, pas digigit kacangan tuh masih crunchy, biarpun udah diaduk gini juga kerupuknya juga masih kres. Kaldunya berasa, tapi tanpa MSG ya. Benar-benar enak nih. Nah, ini aku lagi mencoba es lemon lidah buaya. Bedanya dia pakai chia seed nih. Cobain ya. Gigit lidah buayanya enak banget. Segar. Bubur organik Pak Gentong ini saya mulai jualan tuh sejak tahun 2010. Itu tepatnya di Kota Batam. Kemudian akhir tahun 2011 itu karena saya pindah ke Depok, makanya bubur organik Pak Gentong pun saya pindahkan ke Kota Depok, tepatnya di Jalan Raya Sawangan. Alasannya bubur organik Pak Gentong ini kan terbuat dari beras organik Mas. Jadi dan kita juga nggak menggunakan MSG, jadi tagline kita kan enak dan sehat gitu. Makanya kemarin tuh saya coba cari tempat atau wadah yang alami, makanya saya cari pas kebetulan dapatkan gentong ini, jadi berasal dari tanah liat kan, jadi lebih alami gitu. Menurut saya bubur ayam ini masuk semua kalangan, jadi dari
anak kecil sampai orang tua itu semua bisa mengkonsumsi bubur, dan bubur ayam ini juga bisa masuk ke semua musim, mau musim panas, musim hujan yang ada di Indonesia ini ya, itu bisa masuk semua. Makanya bubur ayam ini bisa fleksibel, bisa masuk semua kalangan, bisa masuk semua musim gitu. Kalau menu pendamping selain bubur ayam, kita ada mie ayam, ada soto, ada es campur, ada zupa sup, takoyaki, okonomiyaki. Jadi menu-menu yang ada sekarang ini sebenarnya juga permintaan dari pelanggan juga. Jadi pada saat awal mereka mencoba bubur ayam, kemudian cocok, tapi terkadang kan ada bagian keluarganya yang kurang suka bubur mungkin, jadi minta ada menu-menu lain agar pada saat mereka makan di tempat kami ada menu pilihan lain yang bisa mereka nikmati gitu. Kalau untuk yang di cabang Sawangan karena dia tempatnya lebih luas, makanya saya ada pedagang-pedagang lain yang kita ikut sertakan untuk berjualan di warung kami. Jadi ada zupa sup dan okonomiyaki atau takoyaki itu kita ikut sertakan biar saling mengisi. Jadi pelanggan nggak bosen gitu misalkan ada menu pilihan yang lain. Beras organik itu kalau untuk sekarang sudah familiar ya. Kalau 10 tahun yang lalu banyak sekali orang yang nggak tahu beras organik itu apa gitu. Jadi beras organik itu beras yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Jadi dan kadar gulanya pun dia lebih rendah dibanding beras yang biasa gitu. Dan alasan itu yang membuat saya tuh ingin membuat sebuah menu atau masakan yang memang di masyarakat tuh masih belum ada atau jarang sekali yang menjual gitu. Jadi beras organik tuh lebih sehat, lebih enak dan sehat. Ya pada awal saya jualan tuh banyak dari pelanggan itu memang seperti itu. Dipikirnya makanan kita tuh makanan yang mahal karena beras organik tuh kan identik dengan harga yang mahal kan. Makanya saya coba cari supplier beras yang harganya tuh memang nggak terlalu mahal sehingga saya bisa menjual produk saya pun juga nggak terlalu mahal. Kalau bicara masalah rasa, sebenarnya beras organik itu kalau boleh jujur itu lebih nggak enak karena dia kadar gulanya itu kan rendah mas. Jadi kalau misalkan beras yang konvensional yang banyak dijual orang di pasaran tuh banyakan tuh misalkan pandan wangi ya, itu sebenarnya lebih enak daripada beras organik karena dia lebih tinggi kadar gulanya. Jadi yang saya ingin sampaikan ke masyarakat tuh nilai sehatnya karena bubur kita itu berasnya tidak menggunakan pupuk pestisida gitu, seperti itu. Kalau menu-menu yang lain seperti ketoprak itu yang kita masukin organik lontongnya. Kalau soto ayam itu nasinya. Jadi kita ada menu-menu yang memang ada itu kita masukin, tetap masih ada unsur organiknya walaupun nggak semuanya gitu. Kalau untuk mulai usaha, saya mulai dari 2005 itu mulai belajar usaha. Jadi ada berbagai macam usaha ya. Contohnya saya pernah jualan es kelapa muda, terus ganti lagi jualan ketoprak, ganti lagi jualan es campur, ganti lagi jualan kue pukis, sampai akhirnya ketemu dengan resep bubur ayam ini. Dan alhamdulillah karena respon masyarakat bagus untuk bubur ayam ini, makanya saya tetepin usaha bubur ayam ini buat usaha yang saya seriusi gitu. Jadi kenapa saya mantap ke bubur ayam? Jadi usaha-usaha yang lain pun sebenarnya berjalan juga, cuma karena saya itu orangnya bosenan. Jadi kalau nggak menghasilkan banget gitu, akhirnya ganti lagi dan pas ketemu bubur ayam ini sepertinya saya seriusin gitu. Alhamdulillah karena usaha ini benar-benar saya fokus, saya seriusin ya, bisa maju sampai sekarang. Jadi awal mulanya dapat resep bubur ayam ini ketika itu anak saya sakit, dan karena banyak pedagang bubur ayam itu kan rata-rata pada pakai MSG mas ya, pakai micin gitu. Makanya
saya sama istri tuh coba-coba buat resep gimana caranya kita buat bubur yang sehat gitu. Jadi tanpa MSG, tanpa visin, terus berasal dari beras organik. Dan ternyata setelah dicoba rasanya enak gitu. Akhirnya saya memutuskan dengan menu yang ada ini saya coba jual gitu. Saya coba buat usaha. Alhamdulillah respon dari masyarakat tuh bagus gitu. Saya tuh suka sekali dengan kuliner, Mas. Maksudnya kalau misalkan kita jalan-jalan kemana, pasti yang pertama kita cari itu bukan wisatanya, tapi kulinernya. Jadi saya dan istri kebetulan punya hobi yang sama gitu, jadi suka hunting kuliner. Makanya dari apa yang kita dapat hunting kuliner itu kita coba buat. Coba kita kreasikan. Nanti kalau memang bisa dijual ya kita jual gitu. Jadi kalau untuk kedepannya untuk produk dari bubur organik Pak Gentong ini, karena kan untuk produk-produk organik ini ya sekarang sih masyarakat sudah banyak yang tahu, alhamdulillah. Jadi kedepannya bisa lebih mengembangkan lagi produk-produk organik yang lainnya, karena kan ada sayuran, atau ayam yang prebiotik dan produk-produk yang lain. Semoga saya bisa ke sana gitu ke depannya. Terus untuk kedepannya untuk masalah bisnis ya alhamdulillah saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat, bisa membantu mungkin memberikan lapangan pekerjaan, dan kedepannya bisa cabangnya bisa terus bertambah sehingga bisa banyak bermanfaat buat masyarakat. Hari menjelang siang, perut telah terisi kenyang. Setelah menikmati berbagai hidangan yang lezat di bubur organik Pak Gentong, tibalah saatnya mengakhiri hari ini dan saatnya bagi saya untuk berpamitan pulang.